Saudaraku, senang kembali kita memasuki program menjawab Trinitas dan masalah-masalah doktrin. Ini masuk episode yang ke-43, ya. Mari Pak Yehuda, kita berselancar di menjawab Trinitas dan menjawab masalah doktrin. Baik Pak. Yang pertama dari ini Ibu Grace, wanita usia 36 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Pak Eras dan tim Truth ID yang saya kasihi. Terima kasih atas pengajaran yang alkitabiah yang selama ini terus diperjuangkan. Di sini saya ingin memastikan pemahaman yang saya tangkap semenjak belajar di GSKI. Mohon dikoreksi bila ada pengertian saya yang salah. Jadi pada mulanya adalah kekekalan. Elohim Yahweh yang kekal dengan makhluk surgawi di alam semesta ini mempunyai tatanan yang kekal dan harmoni. Amin. Itu dulu. Amin dulu. Benar. Terus? Lalu di kekekalan tersebut ada sebuah oknum bintang timur yang dahsyat dan terang benderang. Ini ciptaan Allah. Iya. Lucifer itu sebenarnya artinya bintang timur. Ya. Tetapi kata Lucifer itu juga sebenarnya dikenakan oleh Yesus. Ya? Ya. Ya. Tapi kalau di Perjanjian Baru, Yesus disebut sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Jadi lebih cenderung bintang timur itu seperti sebuah gelar. Gelar, ya. Oleh Perjanjian Lama disebut Hillel bin Sakhar. Ya. Oke. Beserta gerombolannya yang ingin hidup dengan kedaulatannya sendiri. Benar. Ya. Mereka tidak mungkin bisa melawan Tuhan atau mengungguli Tuhan. Mengungguli Elohim Yahweh maksudnya. Tapi mereka mau independen, tidak dibawahi. Terus. Mereka tidak mau tunduk pada Elohim Yahweh dan ingin hidup menurut kehendak mereka sendiri. Benar sekali. Pemberontakan sang bintang timur and the gang menciptakan kekacauan di alam semesta yang kekal yang selama ini berjalan harmoni. Amin. Elohim Yahweh yang menyadari bahwa bintang timur ciptaannya yang dahsyat itu ternyata didapati korup dan tidak bisa dirubah lagi, melemparkannya atau memisahkannya ke sebuah area di alam semesta ini. Di area pemisahan ini diciptakannya lah matahari, dalam kurung hari pertama, planet-planet termasuk bumi beserta segala isinya, dalam kurung hari ketiga sampai hari ke-6, dan planet lain di galaksi Bima Sakti, namun tidak ada tumbuhan dan hewan, hanya di bumi saja yang ada. Ya, perlu diketahui bahwa ketika Lucifer memberontak itu masih ada di dalam area surga. Ya. Dia belum dibuang, artinya masih bisa turun ke bumi, keliling-keliling, bisa balik ke surga, bisa keluar masuk. Ya. Sejak Yesus mati di kayu salib, dia tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya. Oke, teruskan. Di area pemisahan ini diciptakan juga manusia oleh Elohim Yahweh yang mempunyai tujuan untuk berkembang dan menaklukkan bintang timur tersebut. Untuk membuktikan kesalahan bahwa tindakan bintang timur itu salah. Ya. Ya, artinya mau menjadi corpus delicti. Ya. Terus. Namun apa daya, manusia tersebut malah tertipu dan ikut korup bersama dengan bintang timur tersebut. Maka area pemisahan tersebut ditutup dan disegel oleh Elohim Yahweh yang kekal. Betul sekali, ini benar ini. Ya. Terus. Area pemisahan tersebut yang di dalamnya ada bintang timur dan manusia tersebut sekarang menjadi tidak kekal lagi, mulai masuk ke dalam perjalanan waktu. Iya, karena dunia akan berakhir nanti. Ya. Terus. Namun Elohim Yahweh bersedih hati karena ciptaannya yaitu manusia yang tertipu itu. Tidak kehabisan akal, Elohim Yahweh mengirimkan utusannya untuk mengalahkan bintang timur dan menyelamatkan manusia tersebut. Iya, diperanakan, dilahirkan Yesus, Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Utusannya dikirim ke dalam area pemisahan, masuk ke dalam perjalanan waktu, dan menjadi manusia untuk menyadarkan manusia tersebut dan memberikan mereka kuasa untuk mengalahkan bintang timur tersebut. Setelah dirinya mengalahkan bintang timur dengan taat. Ya. Seakan-akan ya bintang timur terbukti, bukan seakan-akan terbukti berbuat salah. Seakan-akan Allah berkata bintang timur, hai Lucifer, mestinya kamu seperti Yesus ini loh. Ya. Gitu. Karena pembuktian itu dalam bentuk bukan verbal, kalimat verbal, tapi dalam tindakan dan sikap batin, sikap hati. Ya. Yang tentu juga dibuahkan dalam perbuatan nyata. Terus. Namun memang itu merupakan tugas yang sangat sulit. Sebab area terpisah tersebut sudah semakin parah kerusakannya akibat bintang timur dan gerombolannya, serta manusia yang terpengaruh tersebut. Sehingga Elohim Yahweh memutuskan bahwa area terpisah tersebut akan menjadi area penghukuman
tempat tinggal bintang timur beserta semua yang Betul, mengikutinya. bumi inilah yang akan menjadi neraka, yang Alkitab katakan lautan api. Padahal sebenarnya teks aslinya bukan lautan api, tapi danau api, limne topuros. Kalau lautan itu talasa dalam bahasa aslinya. Terus, Sedangkan untuk utusannya dan manusia yang diselamatkan oleh karenanya, disediakan tempat tinggal baru bersama Elohim Yahweh dan dikembalikan ke kekekalan. ya, Mohon koreksi bila ada pengertian saya yang salah dan petunjuk. grace, top, Iya, great, ya, right, you are right. iya. Untuk ya cukup ya, mantap Ini Chris. mohon petunjuk kapan sebaiknya saya menceritakan pemahaman ini kepada anak saya, Pak. Bertahap, anakmu umur berapa? Jadi nanti bertahap. Iya, Tentu bertahap, tapi konsep ini bisa kamu sampaikan secara bertahap, gradually, ya, bertahap. Kamu luar biasa. Kamu mestinya jadi guru sekolah minggu di GSKI Rehoboth Kelapa Gading, ya. Mestinya kamu jadi guru sekolah minggu. Oke, teruskan. iya. Baik, berikutnya dari seorang pria 29 tahun, Ricardo, belum menikah, tinggal di Toba, Medan. Shalom Pak Eras dan seluruh tim. Saya mau bertanya, apa makna dari perkataan Tuhan Yesus ketika ia disalibkan dalam Yohanes 20 ayat 22? Oh ya, artinya aku haus ya physically dia haus. Jadi penderitaan Yesus luar biasa, secara fisik. Jadi darahnya sudah menetes sepanjang malam, dia kehausan. Ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa ketika Yesus menjadi manusia, itu mengenakan kemanusiaan 100%. Ya. Tapi coba kita lihat ayatnya, ini mungkin ayatnya bicara apa ini? Mengembuskan itu. Kan? Iya, ayat yang dicantumkan ini Ayat yang dicantumkan bukan Yohanes. Yesus berkata aku haus. Coba baca. Yohanes 20 ayat 22 berkata demikian, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah ini kasus yang berbeda. Maksudnya Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Ini pemenuhan janji kalau Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan itulah pemenuhannya. Iya. Yang nanti disahkan atau dibuktikan kehadiran Roh Kudus atau ditahbiskannya itu di hari Pentakosta. Iya, Cukup jelas nggak? jelas Pak. Tapi sebenarnya murid-murid sudah menerima Roh Kudus waktu itu. Jadi sudah diterima, tetapi nanti baru pengesahannya. Pengesahannya di hari di Pentakosta. Pentakosta ya. Dengan tanda-tanda lidah api, bunyi gemuruh, lidah asing gitu. Kalau tidak ada itu nggak ada pengesahan. Ya. Karena Yohanes Pembaptis berkata, ada di antara kamu akan membaptis dengan api. Buktikan, bukan dengan air, tapi api. Buktikan. Nah itu harus ada tanda-tanda fisik. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria 36 tahun, ini bernama Abraham, jemaat GSKI di Jakarta. Ya, Shalom Pak Eras, izin bertanya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada beberapa manusia yang dipandang Allah sebagai insan yang saleh dan jauh dari dosa, seperti Ayub dan Henok. Kenapa hanya Yesus yang disebut anak tunggal atau satu-satunya atau unik? Jika status unik tersebut terkait kesalehan dan ketaatan hidup. Yesus satu-satunya yang pertama sempurna seperti Bapa. Ya. Ayub tidak. Ayub pun juga diomeli Tuhan. Betul nggak? Ya. Di dalam kitab Ayub. Sampai Ayub akhirnya menarik semua perkataannya. Henok pun pasti tidak sempurna. Yesus satu-satunya yang pertama dipenuhi Allah. Ya, betul? Di mana firman Allah menjadi daging. Dan itu hanya dimulai dari Yesus. Firman menjadi daging. Sifat karakter kodrat Allah penuh atas diri Yesus. Kalau di Perjanjian Lama hanya saleh tapi tidak sempurna. Kita ini juga kelasnya harus sempurna, bukan hanya saleh. Oke. Bisa saja Allah Bapa memperanakan Ayub atau Henok melalui Roh Kudus dan jadi penebus dosa manusia. Nggak bisa, karena Henok, Ayub keturunan orang berdosa, mewarisi kodrat dosa. Tidak mungkin bisa mencapai kesucian standar yang Allah kehendaki. Terus, Ya. karena Ayub atau Henok punya kualifikasi untuk taat juga. iya, Bagaimana? tapi ketaatannya tidak akan sempurna. Ya, jadi seperti Adam pertama dalam keadaan tidak punya salah atau dalam keadaan morfe, Iya. ia ingin menyamai Allah. Yesus sama,
dalam keadaan morfe tapi tidak ingin menyamai Allah. Nah ini anak tunggal atau anak yang istimewa. Ya. Terima kasih untuk pelayanan Bapak dan tim Truth ID. Pak ya udah mau nambahin? Cukup Pak, sudah. Cukup ya. Cukup jelas ya. Jadi Ayub Henokh tidak bisa menjadi juru selamat. Oke. Baik. Berikutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, ini Adelina. ya Ibu Adeline Sagala. Sagala, wanita usia 51 tahun. Ya. Punya 2 anak, tinggal di Rokan Hilir Riau. Rokan Hilir Riau. Ya. Oke. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono beserta tim. Ya. Saya merasa oke. Terima kasih. Oke. Ini pindahan dari Abang Pak. Jadi Oke. terima kasih sudah dibacakan. Puji Tuhan Pak, di puasa hari ke-22 ini, jadi waktu menulis sedang di puasa hari ke-22 lalu, saya benar-benar semakin merasakan lawatan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya Pak. Terutama lewat pesan-pesan firman Tuhan yang Bapak sampaikan pada doa pagi dan doa malam. Kapasitas doa kami semakin meningkat yang membuat kami semakin wawas dalam berbicara dan bertindak. Amin. Karena semakin takut melakukan kesalahan. Mengikuti doa dan puasa ini benar-benar mengarahkan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin membuat kami membenahi diri agar semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas tuntunan yang tetap Bapak lakukan, khususnya buat kami pecinta suara kebenaran yang jaraknya sangat jauh. Namun kami jauh dari Bapak, tetapi ketika kami membuka channel Truth.id, serasa Bapak sangat dekat dengan kami, mendampingi kami selalu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini pengalaman kami, Pak. Puji Tuhan. Semoga Bapak beserta keluarga dan sehat selalu dan tim Abang semakin diberkati Tuhan. Amin. Pak, yang mau saya tanyakan kali ini, apa ya Pak arti dari isi bilangan 17 ayat 1-13 dan apa kaitannya dalam hidup orang Kristen saat ini, Pak? Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta tim. Maju terus dalam memberitakan suara kebenaran Injil sehingga akan semakin banyak jiwa yang ditarik masuk ke langit baru dan bumi baru. Shalom Pak, salam langit baru, bumi baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa itu mengenai apa? Bilangan 17 ayat 1-13 mengenai tongkat Harun yang bertunas ya Pak. Ya. Ya. Tongkat Harun yang bertunas itu disimpan di dalam peti ark apa namanya? Iya, kemah. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang Allah tetapkan itu bersifat kekal. Bahwa Allah membutuhkan seorang imam. Ya. Harus ada imam. Nah, imam pertama itu Harun. Nanti ada imam yang sempurna, Yesus. Jadi bagaimanapun dari 12 suku, Lewi sebagai pelayan Tuhan dan Harun sebagai imamnya. Cukup jelas? Cukup jelas. Amin. Amin. Ya. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria 20 tahun, belum menikah, tinggal di Bekasi, bernama Christian. Shalom Pak Eras, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Yesus dalam kemanusiaannya bisa menebus dosa manusia, walaupun hanya 100% manusia, sedangkan hanya Allah saja yang bisa menebus dosa manusia yang berdosa. Ya memang hanya Allah yang bisa menebus. Kalau nggak ada Allah kita nggak ditebus. Tetapi pelaksananya Yesus. Ya. Kalau Yesus tidak diutus, manusia tidak selamat. Lagi pula Allah yang menyertai Yesus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 22 dikatakan mujizat-mujizat yang dilakukan itu Allah yang melakukan. Tetapi membutuhkan sarana seseorang. Manusia sejati, manusia sempurna yang menggantikan kita yang mestinya dihukum. Jadi kalau saya mengatakan Yesus itu manusia seutuhnya, jangan disebut, oh Pak Eras mengatakan Yesus manusia biasa. Tidak pernah saya mengatakan Yesus manusia biasa. Dia manusia Allah. Manusia yang sempurna berkodrat ilahi sesuai dengan rancangan Allah semula. Yang bisa menjadi teladan dan contoh kita. Tetapi yang dilakukan Yesus bukan hanya menjadi teladan dan contoh kita, tapi juga memikul dosa kita di kayu salib. Justru harus manusia 100% yang bisa menebus manusia lain. Tetapi di balik atau di belakang Yesus ada Bapa yang mengutus. Maka hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi hanya Yesus yang bisa menjadi pelaksananya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah 1 Korintus 15 ayat 47 yang berbunyi, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani.
manusia kedua berasal dari sorga, mengindikasikan bahwa hanya Yesus saja yang berasal dari sorga karena diperanakan Bapa dan dikandung dari Roh Kudus. Sedangkan manusia yang dilahirkan secara seksual bukan berasal dari sorga. Maksud yang dari surga itu bukan mengenai masalah fisik. Ya. Maksudnya kalau dari tanah itu basar ya, dari daging adanya yang sifat-sifatnya sifat-sifat dosa. Tetapi Yesus memiliki sifat dari surga itu sifat Allah. Itu maksudnya. Oke? Kalau Yesus berkata aku berasal dari atas, itu maksudnya ia memiliki karakter seperti Bapa. Maka murid-muridnya pun yang juga punya karakter seperti Bapa dilabeli, dinyatakan oleh Yesus berasal dari atas juga. Tapi bukan berarti Petrus, Yohanes, Yakobus dari surga. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 38 tahun. NN ya. Shalom Pak Gembala Eras. Apakah penyebutan Elohim Yahweh salah? Karena patung lembu yang dibuat Harun disebut Yahweh. Apakah penyebutan yang benar adalah Elohim Adonai? Terima kasih, Tuhan berkati dan menyertai Om Eras. Nah, ini kurang ajarnya orang-orang Yahudi termasuk Harun waktu itu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka ingin Allah yang kelihatan, maka dibuat patung anak lembu emas, dipanggillah itu Yahweh. Itu salah. Nah, apakah salah penyebutan Yahweh? Di dalam Alkitab, kita banyak membaca, perjanjian lama. Panggil, serukan namanya. Nanti akan saya ceramahkan khusus. Di dalam Alkitab tidak pernah ada larangan menyebut nama Yahweh. Yang dilarang, yang membuat larangan itu tradisi Yahudi. Dan tradisi itu tidak boleh kita jadikan standar karena nyatanya yang menjadikan itu tradisi orang-orang yang masih memberontak kepada Allah. Jadi nggak bisa diikuti. Nanti saya khotbahkan ya. Nama Allah itu pasti Yah depannya. Karena banyak ayat ada 49 ada kata Yah. Haleluya. Tapi selain itu ada 49 kalau tidak salah ada kata Yah yang menunjuk itu Allah. Kenapa Yahweh? Nah, nanti akan saya jelaskan. Ya. Peninggalan-peninggalan perkamen-perkamen yang bisa dilihat itu Zabe. Zabe dalam bahasa Yunani pasti ini Yahweh. Lalu nama Allah tidak boleh diparsing. Nama Allah, nama manusia boleh diparsing, tapi nama Allah jangan coba-coba. Karena tidak akan bisa, ya, tidak akan mampu memparsing nama Allah atau mengurai dengan linguistik bahasa. Jelas ya? Jelas. Oke, teruskan. Jadi panggilan Yahweh itu sudah benar sekali. Oke. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Binsi, pria berusia 56 tahun, tinggal di Tangerang. Ya. Shalom, hambanya yang sangat saya kasihi Bapak Pendeta Dr. Erastus. Pak, saya belum menjadi jemaat GSKI. Sebelum menyampaikan hasil perenungan pribadi terkait logos dan monoteisme yang Bapak ajarkan, saya ingin menyampaikan latar belakang. Ketika di awal tayangan, yaitu masih logos 10 kurang lebih, saya masih belum mantap tentang apa yang Bapak ajarkan. Namun saya tetap yakin akan pribadi Bapak Erastus yang telah lama saya kenal, yaitu sejak tahun 1992 melalui lagu-lagu Bapak. Saya yakin bahwa Pak Erastus sedang dipakai Tuhan membuka tabir untuk membawa umat kepada hidup yang benar dan berkenan kepada Bapa di sorga. Saya yakin ajaran Pak Erastus, karena saya juga melihat di video itu para pendeta pendamping Bapak yang juga adalah berlatar belakang akademis yang mumpuni, tetapi tetap bertahan dan setia hingga tuntas apa yang Bapak ajarkan. Sementara itu ketika logos masih di bawah 10 tayangan itu, telah beredar video tanggapan atas ajaran Bapak, dan sampai juga ke gereja tempat saya berjemaat. Dengan yakin dan mantap mereka menyesatkan ajaran Pak Erastus. Sementara di dalam hati menyesatkan. Iya, mereka menyesatkan maksudnya. Ya, oke. Ajaran Pak Erastus. Sementara di dalam hati saya berkata, "Mbok ya sabar, ikuti dulu, dengar." Dan ada yang saya tanya secara sampling apakah mengikuti video Pak Erastus di channel truth.id. Dijawab tidak. Ternyata hanya mendengar dari video orang lain yang telah sibuk memberikan ulasan, dan hal ini tentu menjadi kelucuan. Kenapa bisa berkesimpulan atas apa yang tidak didengar dari channel yang sebenarnya, dan terlalu cepat memberikan kesimpulan atas pemaparan yang belum tuntas.
Meski saat ini kami belum menjadi jemaat GSKI, tapi pendirian saya pribadi telah mantap bahwa apa yang Bapak ajarkan adalah benar adanya sesuai Alkitab. Berikut kesimpulan saya, mohon koreksinya ya Pak. Yang pertama perihal monoteisme. Saya membaca ayat-ayat berikut di kitab Kejadian 1 ayat 29 tertulis, Aku memberikan kepadamu. Ini ada parsingnya Pak. Saya bacakan semua atau ini pakai bahasa I have given. Nathan itu bahasa Ibraninya bahasa Ibrania. Bentuknya natati, ini verb call perfect, orang pertama common singular. Iya, kebetulan Pak Yehuda dosen bahasa Ibrani jadi mengerti. Terus anak kalimat aku memberikan berdiri untuk kalimat berfirmanlah Allah. Artinya Allah yang berfirman, dalam kurung berfirmanlah Allah, itu adalah tanda petik aku yang terdapat pada anak kalimat aku memberikan. Kesimpulannya Allah sama dengan sebagai aku sama dengan tunggal. Jelas seandainya tidak tahu bahasa asli pun, jelas itu struktur kalimat yang mengarahkan kita kebenaran yang orisinil. Terus Kejadian 2 ayat 18, aku akan menjadikan, I will make, asah, accomplish. Eseh, ini bentuknya kal, imperfect, orang pertama common singular. Tol. Anak kalimat aku akan adalah berdiri untuk kalimat di depannya yaitu Yahweh atau Tuhan Allah berfirman. Artinya diri Tuhan Allah itu adalah aku yang merupakan tunggal. Kemudian Kejadian 3 ayat 15, aku akan, I will put, asid dalam bahasa Ibrani. Iya, jadi tidak mungkin jamak. Iya. Walaupun Elohim itu secara linguistik berarti jamak, tapi itu plural majesty. Nah sekarang mulai di Kejadian 2 mulai ada kata Elohim Yahweh. Mulai ada kata Yahweh. Jelas Yahweh itu nama pribadi atau proper name, bukan nama bareng-bareng. Terus dari ayat-ayat tersebut sebagai Allah tidak ada unsur jamak yang berurusan dengan manusia, dalam kurung Adam dan Hawa. Dengan demikian khusus pada Kejadian 1 ayat 26, dalam hal ada kata kita adalah dalam satu aktivitas asah itu saja Yahweh melibatkan oknum lain selain dirinya sendiri. Jadi kesimpulan saya, Allah Yahweh tunggal. Tidak ada unsur lain di luar dirinya. Melibatkan makhluk surgawi. Karena kenyataannya keselamatan nanti malaikat dilibatkan. Lalu ketika Eden ditutup, kerub dilibatkan. Terus jujur setelah membaca ayat-ayat di atas dan oleh penjelasan hambanya, Bapak Pendeta Erastus, saya sungguh-sungguh yakin monoteisme Allah kita. Haleluya. Allah dan rohnya dan firman-Nya adalah melekat di dalam diri Allah dan bukan menjadi pribadi lain. Wow, ini luar biasa. Puji Tuhan. Pak Binsi ya. Pria usia 56 tahun. Luar biasa Pak Binsi. Terus. Yang kedua perihal siapa Tuhan Yesus. Musa oleh ilham roh Allah menulis Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Menubuatkan tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan Tuhan. Oleh ayat-ayat tersebut bahwa seluruh Israel baik di zaman Musa hingga tercerai-berai karena pembuangan ke Asyur dan Babel, hingga kedatangan Yesus melalui suku Yehuda adalah penganut agama Musa atau ajaran Musa. Sebagai catatan, agama Musa saya kutip dari narasi Bapak Pendeta Erastus. Iya. Jadi jelas akan dibangkitkan itu dihadirkan. Jadi memang tidak ada praeksistensi. Terus. Termasuk Maria ibu Yesus, Imam Zakaria besar ayah Yohanes Pembaptis adalah penganut ajaran Musa. Yang artinya bahwa kedatangan Yesus ke muka bumi adalah sebagai penggenap kitab Musa. Dan oleh Yesus sendiri ketika di muka bumi menegaskan perihal dirinya adalah penggenap kitab Musa di Yohanes 5 ayat 46, Lukas 24 ayat 44. Ya. Pemahaman saya sehubungan dengan kelahiran Yesus ke muka bumi adalah Yesus tidak mungkin menabrak kealahan yang disembah oleh Musa pada Ulangan 6 ayat 4. Amin, tidak mungkin. Bagus. Terus. Bahkan Yesus pun menegaskan Allah yang disembah itu pada percakapannya dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 22. Berarti Yesus bukanlah Allah Yahweh itu sendiri. Karena Yesus pun mengajarkan untuk menyembah Allah yang diajarkan oleh Musa. Iya, jelas bukan Yahweh sendiri. Jadi kalau Yesus disebut Yahweh sendiri, kacau, rusak nanti. Yesus berdoa pada siapa? Eloi, Eloi lama sabatani, kepada siapa? Oke, teruskan. Saya mohon tanggapannya ya Pak, apakah yang saya tulis di atas telah cukup sebagai kesimpulan atau posisi saya tentang monoteisme? Benar sekali, jadi setiap kalimat sudah saya tanggapi benar sekali. Puji Tuhan, PDF Kenosis dan monoteisme telah saya download.
Dan saya tetap berharap jika berkenan saya bisa memperoleh PDF logosnya juga ya Pak. Ya. Karena saya rindu mempelajarinya dan mempedomaninya. Ya, tapi perlu Bapak ketahui ya bahwa saya sedang merevisi. Jadi nanti revisi juga boleh di-download. Logos apalagi ini masih rumit ya, masih harus saya perbanyak. Terus Demikian rangkuman yang merupakan hasil pendalaman dari 42 video logos dan menjawab Trinitas dan 18 video monoteisme dan PDF monoteisme 138 halaman. Dalam kurung telah saya baca hingga halaman 40 pada saat menulis teks ini tanggal 29 Maret 2024. Doa saya kiranya Bapak Pendeta Erastus Sabdono, serius nih. Ini Pak siapa? Pak Pinsi tadi. Nekat, serius banget nih. Serius. Oke, terus. Doa saya kiranya Bapak Pendeta Erastus Sabdono beserta keluarga besar dan seluruh tim GSKI terus Allah Bapak jagai. Amin. Satu permohonan lagi, Pak mohon tetap jaga kesehatannya ya Pak. Beberapa kali pada saat menjawab pertanyaan di Menjawab Trinitas terlihat Bapak menguap. Wah, saya berkata dalam hati, aduh Bapakku ini pasti keletihan. Membaca dan belajar hingga minim istirahat, tapi terus memberikan waktu untuk domba-domba Allah yang haus akan kebenaran yang disingkapkan. Terima kasih Pak Binsi, terima kasih Tuhan memberkati. Oke, luar biasa ya ini pertanyaan ini. Sekarang kita melihat ini. Baik, berikutnya dari seorang pria berusia 22 tahun, John Henry, tinggal di Sumatera Utara. Shalom Om Eras dan tim, saya ada pertanyaan. Di Alkitab seperti di 1 Tawarik 20 ayat 2, ada tertulis beratnya ternyata setalenta emas. Lalu 1 Tawarik 22 ayat 14 dan 1 Raja-Raja 10 ayat 14 yang mana memakai ukuran talenta. Kalau menggunakan satuan berat sekarang, kira-kira 1 talenta itu berapa gram ya Om? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Pak Yuda bisa jawab tuh. Ya, 1 talenta ini 34 kilogram, berarti 34.000 gram. Ya. 34.000 gram. 1 kilogram kan 1.000 gram. 1 kilogram 1.000 gram. 100. 1 kilogram 1.000 gram. 100. 1.000 gram ya. Ya. 1 kilo itu 100 on gitu. 100. Oh ya. Yang penting gini aja, 34. 34 kilogram atau 34.000 gram. Ya, gram. Karena pertanyaannya gram. Gram ya. Jadi mau tahu gramnya ya? Iya, karena mahal kan Pak emas. Belinya kan gram. Jadi ini 1 talenta 34.000 gram. Ini kalau kalau 1 kilo itu berapa ini? Ons? Kilogram 10 ons Pak. Kalau jadi 1 kilo berapa gram? 1 kilo 1.000 gram. 1.000 gram? Iya. 1 kilo sampai. Nggak, jadi kalau 34.000 ya? Iya, 34.000. Oke, saya kira cukup itu ya. Keren banget ya. Ini ya? Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Eko nih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko. Pak Eko Prasetyo, 57 tahun, tinggal di Semarang. Ya. Shalom, bolehkah saya bertanya apakah arti dari kitab Lukas 16 ayat 1-9 dan khususnya di ayat 9? Oke, terima dari kasih Pak Eko, usia 57 tahun, menikah jemaat GBDI Semarang ya. Gimana Pak ayatnya? Ini tentang ikat persahabatan ya Pak, sebentar. Lukas 16, saya buka dulu. Lukas pasal 16. Ikatlah persahabatan kali ya? Iya. Saya buka dulu Pak. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika banyak orang sering salah. Ikatlah persahabatan dengan mamon, salah. Ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Mamon menjadi alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Jadi ikatlah persahabatan dengan Tuhan mestinya menggunakan mamon. Mamon dari bahasa Yunani mamonas. Itu menunjukkan kekayaan atau harta. Uang kita pakai untuk bersahabat dengan Tuhan. Itu maksudnya. Bagaimana uang kita gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, menolong orang miskin, ya, membantu anak sekolah dan seterusnya. Nah, itu kita bersahabat dengan Tuhan menggunakan mamon. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan itu perbuatan kita kepada Tuhan. Begitu ya Pak Eko ya? Iya. Iya ya Pak Eko? Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak. Oke, sampai jumpa di program Menjawab Trinitas episode 44 ke depan. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa.